Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiswatun Aulia, jurusan IPA Biologi di Universitas Islam Negeri Mataram, semester 7. Saya di sini akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu tentang lobster pada mata kuliah budidaya tiram mutiara. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen Muhsinul Ihsan selaku dosen pengampu pada mata kuliah budidaya tiram mutiara. Baiklah, langsung saja saya akan mempresentasikan tugas saya itu tentang lobster. Yang pertama itu yaitu pengertian lobster. Lobster merupakan hewan laut yang termasuk ke dalam krustasea atau udang-udangan. Jenis udang raksasa ini termasuk dalam famili Nephropidae. Lobster merupakan salah satu hewan laut yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Kemudian selanjutnya yaitu kawasan budidaya lobster terbesar di Indonesia. Salah satu kawasan penyangga untuk pengembangan budidaya Indonesia Tengah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB. NTB merupakan salah satu ekspor bibit lobster besar di dunia, di mana pengiriman bibit lobster bisa mencapai 28.800 ekor per hari. Provinsi NTB memiliki dua pulau induk, yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Pulau Lombok merupakan penghasil benih terbesar di Indonesia. Surplus benih di Pulau Lombok mendorong aktivitas ekspor benih ke Vietnam, Cina, dan negara lain. Adanya ekspor benih dengan harga jual yang tinggi menyebabkan nelayan lokal tidak bisa menjangkau harga benih untuk budidaya. Kemudian selanjutnya yaitu tantangan dalam budidaya lobster. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan menyebutkan terdapat 6 tantangan dalam budidaya lobster, antara lain yaitu pakan, benih, penyakit, produktivitas, performa produk, dan tata niaga pasar. Sedangkan aktivitas pembesaran lobster yang berkembang di masyarakat masih banyak menghadapi berbagai kendala, antara lain ketersediaan pakan, penyakit, dan waktu pemeliharaan yang relatif lama. Kemudian selanjutnya yaitu faktor penentu peluang sukses investasi dan bisnis budidaya lobster Indonesia, yaitu ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang berujung pada peningkatan keterampilan. Yang kedua, efisiensi produksi. Yang ketiga, pasar. Yang keempat, dinamika politik, ekonomi, dan kebijakan pemerintah. Kemudian selanjutnya ada peluang dan tantangan. Yang pertama itu ada era transisi, yang kedua kinerja usaha pembesaran rendah, yang ketiga masa suplai pakan, yaitu rucah atau non rucah dan buatan. Kemudian yang keempat lebih memilih menangkap BBL atau bening lobster. Yang kelima yaitu CR budidaya masih rendah. 6. Kalah efisiensi dengan produsen tetangga. Kemudian selanjutnya yaitu tentang penyakit yang bisa muncul pada lobster budidaya, yaitu ada 5. Yang pertama itu red body disease, yang kedua milky disease, yang ketiga black gill disease, yang keempat big hand syndrome, yang kelima septared head syndrome. Semua penyakit ini terkait dengan isu kesehatan yang berhubungan erat dengan nutrisi dan praktik pemeliharaan. Kemudian selanjutnya yaitu tentang pemberian pakan. Komponen jenis pakan untuk lobster harus dari 3 komponen, yaitu ikan rucah, moluska, dan krustasea. Ukuran lobster yang kecil dia memerlukan ukuran makan krustasea lebih banyak dibandingkan dengan ukuran yang di atasnya. Sedangkan yang ukuran di atasnya dia membutuhkan makan ikan rucah yang lebih banyak. Selanjutnya laju pertumbuhan dilihat dari segi pakan. Pakan rucah dengan pakan pelet laju pertumbuhannya tidak berbeda nyata, tetapi dia akan berbeda nyata laju pertumbuhannya ketika pakan pelet dengan pakan rucah itu dicampur. Kemudian selanjutnya pola sebaran BBL di alam, yaitu ada 2, yaitu yang pertama surge atau non-sink, yaitu BBL-nya melimpah dalam kepadatan rendah di area yang sangat-sangat luas. Yang kedua sink, yaitu kelimpahan BBL-nya tinggi dalam area-area tertentu seperti di selatan Lombok. Benih yang bisa ditangkap yaitu benih sink, sedangkan yang short itu tidak bisa ditangkap. Kemudian selanjutnya yang menyebabkan kepunahan pada lobster, yaitu nelayan tetap menangkap induknya dan yang bertelur pun tetap ditangkap. Kemudian telur-telurnya dikorok sehingga itu yang akan menyebabkan kepunahan. Sedangkan kalau menangkap benihnya itu tidak akan menyebabkan kepunahan pada lobster. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.